Halo darla-darlaku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Komsin dan ini adalah Saci TV. Thank you banget buat kalian-kalian yang sudah mau klik video ini dan buat kalian yang baru saja bergabung saya ucapkan selamat datang dan buat kalian yang sudah lama setia di Saci TV saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat yang sudah mendukung channel ini dengan mengklik tombol join, Aira Joviana, thank you banget dan ditunggu yang lainnya ya. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus kriminal yang sempat viral dan sempat menggegerkan negara tetangga kita masih Singapura, karena beberapa kasus terdepan masih Singapura ya, maksudku beberapa kasus nanti ke depan nanti masih membahas negara Singapura. Tetapi nanti ada kasus-kasus banyak juga yang lainnya yang membahas negara-negara lain, bahkan kasus-kasus dalam negeri mungkin. Kalau kisah-kisah misteri nanti akan saya ceritakan juga udah banyak banget aku bikin skripnya, aku mendapatkan kisah-kisah misteri juga, tunggu aja pokoknya. Nah, kasus kriminal ini terjadi pada tahun 2001 yang pelakunya itu bernama Anthony Ler. Nah, ini sama-sama Anthony sama kemarin. Biar kalian nggak bingung, mungkin aku manggilnya Tony aja ya. Nah, Tony ini mencoba menghabisi nyawa istrinya sendiri yang bernama Annie. Nah, Annie ini bekerja sebagai agen real estate. Yang sempat membuat heboh adalah Tony ini nggak melakukan perbuatannya ini sendirian, melainkan dia hanya mendalangi saja. Tetapi dia justru memperalat seorang anak remaja laki-laki berusia 15 tahun yang pada akhirnya hanya dihukum 17 tahun penjara sebelum akhirnya dibebaskan pada tahun 2018 kemarin karena memang masih di bawah umur. Sementara identitas anak laki-laki tersebut dirahasiakan untuk menjaga privasi ya, karena anak ini masih di bawah 18 tahun, jadi kita sebut saja sebagai Z. Sedangkan Anthony Ler sendiri atau Tony ini pada akhirnya harus dijatuhi hukuman mati dengan cara dihilangkan nyawanya atau dijatuhi hukuman di tiang gantungan. Oke, seperti apa sih sebenarnya latar belakangnya Tony Ler ini? Jadi Tony Ler ini lahir pada tahun 1967 dan dia memiliki masa kecil yang kurang bahagia. Nah, kenapa nih Mas kok dia nggak bahagia masa kecilnya? Karena dia ini terlahir sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara, jadi anak paling kecil. Di mana kedua orang tuanya sudah bercerai saat Tony ini masih berusia remaja. Jadi pada waktu SD-nya ya, kalau di Indonesia tuh SD-nya, dia bersekolah di River Valley English School, kemudian lanjut ke SMP-nya di Thompson Secondary School, kemudian dia melanjutkan studinya itu di Politeknik. Jadi kemudian, tetapi karena si Tony Ler ini dinilai tidak terlalu pandai sama ayahnya disuruh berhenti sekolah. Dan dia lanjut untuk mengikuti wajib militer selama 2 tahun dan lanjut lagi berkarir di dunia militer selama 5 tahun. Tetapi setelah itu dia memutuskan untuk membuat bisnisnya sendiri. Jadi dia ini rada ogah-ogahan kerja sama orang gitulah. Karena mungkin juga kalau kerja di kantor orang, dia harus tunduk sama peraturan orang. Rada-rada nggak bisa diatur nih Tony Ler nih. Dia menjalani atau memutuskan untuk membangun bisnisnya sendiri yang lebih dari satu. Tetapi naasnya semua bisnis yang dilakoninya itu berakhir tragis. Maksudnya di sini berakhir bangkrut dengan kegagalan. Nah, kok bisa gagal? Jadi ternyata dia ini selain boros, dia juga memiliki hobi berselingkuh atau bermain api dengan perempuan lain walaupun dia sudah punya istri yang namanya Annie tadi. Sebenarnya Annie ini seorang istri yang baik. Dan mereka juga bertemunya tuh di tempat yang baik karena mereka bertemu saat Tony Ler ini berusia 19 tahun sedangkan Annie berumur 15 tahun dan mereka bertemu karena mereka sama-sama aktif di sebuah gereja. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin hubungan asmara alias berpacaran selama 5 tahun dan pada akhirnya mereka menikah di tahun 1997. Dan kemudian lahirlah anak pertama dan anak satu-satunya mereka yang bernama Evelyn di 2 tahun pernikahan mereka. Nah, sebenarnya mereka ini kejadian ini tahun 2001 itu kenapa bisa terjadi? Karena memang hubungan pernikahan mereka itu sudah tidak harmonis. Jadi mereka ini sedang dalam proses perceraian. Kenapa mereka bisa dalam proses perceraian? Nah, karena tadi aku udah bilang ya, karena si Tony Ler ini memiliki hobi berbisnis, tetapi selain berbisnis, kalau hobi bisnisnya mah bagus ya. Tetapi selain hobi berbisnis, dia juga hobi bermain dengan perempuan lain di luar istrinya gitulah. Pokoknya dia tuh hobi banget berselingkuh. Pacarnya banyak si Tony Ler ini tuh badung, walaupun sekolahnya udah bodoh, terus dia badung pula gitu. Pertama, dia pernah berselingkuh dengan seseorang yang dimana dia itu perempuan ini adalah rekan kerjanya dia. Nah, setelah dia kelilit utang dan main perempuan juga sama rekan bisnisnya sendiri, akhirnya dia kembali kepada istrinya yang sah, namanya Annie tadi ya. Jadi dia pernah berselingkuh dengan seseorang perempuan bernama Belinda. Mereka menjalani bisnis bersama dan gilanya Tony Ler ini berani banget. Dia itu ngajak Belinda ini masuk ke dalam apartemen tempat dia tinggal
tinggal sama istri sahnya dan juga sama anak satu-satunya itu. Di apartemen itu dia bilang, ini rekan bisnisku sayang, jadi ini tuh teman aku, biar tinggal di sini aja supaya dia nggak ngontrak lagi di flat lain gitu, untuk menghemat biayanya dia, karena dia juga pemasukannya kan belum pasti. Ini kan bisnis kita masih berjalan, masih pelan-pelan gitu. Nah, awalnya si Ani ini percaya, sampai pada akhirnya yang namanya perempuan kan, dia punya insting kalau suaminya itu memiliki hubungan asmara dengan Belinda ini, akhirnya ketahuan. Dan saat ketahuan itu pula, di saat itu pula dia juga tahu, si Ani ini tahu bahwa bisnisnya udah sangat-sangat buruk kondisi, dan kondisi keuangannya dia, si Tony Lair ini sama si Belinda ini udah kelilit utang. Nah, di situ apakah Ani lantas meninggalkan? Enggak, si Ani sebenarnya masih menolong Tony Lair ini untuk menyelesaikan segala urusan dan permasalahan bisnis serta keuangannya. Bahkan Ani ini sempat memutuskan untuk berhenti bekerja di bank sebelum dia punya anak, hanya untuk mengurusi atau membantu suaminya untuk membangun sebuah bisnis. Dan pada akhirnya dia balik lagi lah itu kerja, karena memang bisnisnya kan memang nggak pernah berjalan mulus kan. Dan juga diketahui bahwa Anthony Lair ini selain sama Belinda, dia juga pernah menjalin hubungan asmara lagi dengan seorang perempuan bernama Marilyn. Nah, Marilyn ini siapa? Marilyn ini sama si Belinda. Dia itu adalah rekan bisnisnya, yang dia tuh alasannya tuh bisnis bareng, tapi ternyata dia itu adalah kekasihnya gitu. Jadi emang hobi dia. Bisnis, rekan bisnisnya dipacarin, ntar bangkrut, balik lagi ke istrinya. Ntar dia bisnis lagi sama perempuan lain juga, ntar dipacarin pula ini si Marilyn ini, ntar ketahuan lagi sama si Ani ini, akhirnya bisnisnya dalam kondisinya sama juga udah goyah, karena semua bisnis yang dijalani sama si Tony Lair ini memang berakhir dengan buruk gitu. Nah, akhirnya Ani yang mengetahui bahwa suaminya ini memang hobi bermain asmara dengan wanita lain, akhirnya dia menggugat cerai dan dia memutuskan untuk pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Jadi dia itu pulang ke flatnya mamahnya sendiri, mamahnya si Ani ini. Dan di tahun 2000 ternyata Tony Lair ini pernah mencoba menghabisi nyawanya sendiri, menghilangkan nyawanya sendiri dengan menenggak pil tidur dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga dia tuh mengalami overdosis gitulah ya. Dan pada tahun 2000 itu pula Ani itu masih baik sebenarnya, datang ke rumah sakit, jengukin suaminya, bahkan dia menjaga suaminya di rumah sakit yang dalam kondisi kritis gitu. Dan di saat itu semua keluarga dari pihak Ani ataupun dari pihak Anthony Lair ini menduga bahwa pernikahan mereka tuh masih bisa diselamatkan. Wah, ini kayaknya mereka mau rujuk nih. Dan ternyata dugaan dari keluarga itu adalah salah. Ani tetap menggugat Anthony Lair karena Anthony Lair itu suka selingkuh. Jadi si Ani sudah gak ada maaf bagimu sayang, gitulah ibarat kata ya. Dan yang membuat Anthony lebih depresi lagi adalah keputusan pengadilan yang menjatuhkan hak asuh anak satu-satunya si Evelyn itu, karena masih berusia 4 tahun waktu itu, ke tangan si Ani dong, ke tangan mamahnya. Dan di samping itu Tony Lair juga kelilit utang karena bisnisnya bangkrut semua. Dan juga mereka memutuskan untuk ingin menjual flat mereka yang dimiliki berdua sama Ani, istri sahnya itu, tetapi nggak laku-laku. Nah, si Anthony ini mikir kemudian, ini kalau flat dijual, nanti hasil penjualannya dibagi dua nih, aku sama istriku, nggak cukup buat bayar utangku. Akhirnya disitulah timbul niat Tony Lair untuk menghabisi nyawa istrinya sendiri. Tapi dia lantas memutar otak, jangan sampai aku memakai tanganku sendiri. Akhirnya dia memperalat seorang anak remaja, anak ABG umur 15 tahun, anak laki-laki gitu yang kita sebut dengan Z, karena memang media di Singapura juga tidak pernah menyebutkan namanya untuk melindungi privasi anak tersebut karena masih di bawah umur ya. Nah, kenal di mana nih dia sama anak ini, Tony Lair ini? Jadi si Anthony ini memang suka banget nongkrong sama anak-anak muda gitu, dan anak-anak muda ini memang jauh banget umurnya di bawah dia gitu. Jadi mereka ini nganggap si Anthony Lair ini sebagai abang, sebagai kakak gitu, dan dia itu suka banget ngebantu kalau misalkan anak-anak ABG ini ada dalam kesulitan, mau kesulitan keuangan atau apapun lah dibantu. Sebenarnya baik Anthony kalau sama teman-temannya ini, pokoknya suka-suka nongkrong gitulah. Dia ini tipe-tipe cowok-cowok yang suka nongkrong dengan anak-anak muda, karena memang jiwanya kan dia juga jiwa-jiwa muda, masih suka nongkrong kemana-kemana gitu kan. Dan anak-anak ABG ini dikenalnya 5 tahun yang lalu di depan sebuah restoran cepat saji, sebut saja McDonald di Singapura sana. Kemudian anak-anak muda ini memang sudah sering kali bertemu dengan Anthony Lair dan kemudian ngobrol, hingga akhirnya pada bulan Februari tahun 2001 Anthony Lair ini bertanya kepada anak-anak ini, di mana di situ terdiri dari 5 remaja laki-laki. Jadi Anthony ini nanya gitu, kalian itu kira-kira mau dibayar nggak sih kalau buat ngebunuh orang kayak gitu kan? Nah, remaja-remaja ini tuh kaget, bunuh siapa? Mau-mau aja, karena awalnya mereka itu nganggapnya itu cuman bercanda. Tony Lair ini kan dianggapnya kan memang abangnya, abang-abang mereka ini kan orang baik gitu, ngapain sih nanya begitu karena bercanda. Mereka ini menjawab kayak gitu, mereka tuh jawabnya ya mau-mau aja, tinggal berapa aja bayarannya. Emang kamu mau dibayar berapa? Kayak gitu kata si Tony Lair. Nah, salah satu orang dari mereka bilang, aku mau $1 juta Singapura. Yang satu bilang, aku mau $100.000 Singapura. Yang satunya bilang, aku mau $100 Singapura. Nah, akhirnya dari ketiga harga tersebut, Tony Lair ini menyepakati harga
$100.000 Singapura untuk menghabisi nyawa seseorang. Tapi belum tahu nih nyawa siapa yang mau dihabisi. Nah, akhirnya anak-anak ini nanya, emang abang mau menghabisi nyawa siapa gitu. Nah, si Tony Lear langsung jawab kan, nyawa istriku sendiri nih dek. Nih, aku bete banget sama istriku tuh. Loh, kenapa bang? Kok istrinya sendiri mau dihabisi nyawanya? Kayak gitu kan. Nah, si Tony Lear ini bilang akhirnya, aku tuh bete banget sama dia karena dia pertama menggugat cerai dalam aku kondisi bangkrut kayak gini. Dan yang keduanya, setelah cerai anakku dibawa sama dia dan aku tuh dipersulit untuk ketemu anakku. Nah, sampai di situ pun sebenarnya anak-anak ini tuh masih nggak percaya kalau Tony Lear tuh benar-benar serius dengan rencananya. Hingga suatu hari Tony Lear ini mengajak si gerombolan anak-anak ini yang 5 orang anak laki-laki ini, namanya A, B, C, sama Z sama E, kayak gitulah ya. Aku nyebutnya pokoknya huruf-huruf aja lah, nggak ada satupun yang disebutkan namanya. Mengajaknya ke apartemen. Nah, di sana ditunjukkanlah sama si anak-anak ABG ini, itu foto istriku, itu foto anakku. Nah, ntar aku mau kalian membunuhnya dengan cara seperti ini. Sampai diajarin secara detail dan terperinci. Nanti dibekep mulutnya pakai kain, nanti ada dibekep mulutnya pakai, bisa juga pakai koran kayak gitu-gitu. Ntar terus langsung lehernya kalian krek kayak gitu-gitulah ya. Pokoknya aku di sini nggak bisa ngomong jelas karena nanti takut dolarku kuning kan. Nah, di situ akhirnya mereka mundur satu-satu karena mereka udah mulai tahu kalau si Tony Lear ini serius dengan rencananya. Tapi tanpa diduga-duga, 1 di antara 5 anak ini menyanggupi ajakan Tony Lear ini secara serius juga dengan bayaran $100.000 Singapura. Dan anak ini adalah bernama Z. Dan akhirnya rencana menghilangkan nyawa istrinya ini sendiri benar-benar dilakukan dimulai pada tanggal 10 Mei. Kenapa dimulai aku bilangnya? Karena memang rencana pembunuhan ini dilakukan 3 kali karena memang sempat mengalami kegagalan 2 kali, yaitu di tanggal 10 dan tanggal 11. Kenapa tanggal 10 dan 11 ini mengalami kegagalan? Karena ini kan rencananya si Z ini dikomando melalui handphone sama si Tony Lear kan. Dikomando pokoknya nanti kalau istriku datang nanti aku komando, nanti pas dia naik lift nyampe di lantai 4 kamu nyusul melewati tangga darurat. Setelah di tangga darurat kamu lari lah tuh ke lantai 4, nanti begitu dia keluar lift kamu langsung eksekusi di situ. Jadi dia nggak siap gitu. Jadi kalau nama orang keluar lift kan dia nggak siap dengan serangan-serangan dari luar kan, nggak nyangka gitu kan. Di tanggal 10-nya mengalami kegagalan karena pas sampai di lantai 4, itu Ani itu keburu udah masuk ke dalam unit orang tuanya. Ini ingat ya, dia udah pulang ke flatnya orang tuanya ya. Nah, di tanggal 11 akan dimulai lagi tuh. Maksudnya akan dilakukan lagi rencana yang kedua, yang masih sama rencananya kayak gitu. Dan kembali lagi, si Z ini kehilangan jejaknya si Ani. Pas dia nyampe di lantai 4, ternyata liftnya udah keburu kebuka dan si Ani ini udah masuk ke dalam unit orang tuanya. Nah, sebenarnya di situ si Z itu udah mulai ragu-ragu nih. Bang, kayaknya saya nggak bisa deh bang melakukan rencana ini. Aku takut ntar gimana-gimana, ntar aku di penjara, aku ntar ditangkap polisi. Tetapi di situ ternyata si Tony Lear ini justru mengancam si Z ini. Pokoknya kalau kamu nggak mau melaksanakan rencana ini, aku mau habisi nyawamu sendiri dan juga nyawa semua keluargamu, kakak-kakakmu, kedua orang tua kamu tuh aku habisi semua dengan sewa kayak pembunuh bayaran gitulah. Akhirnya karena diancam, takutlah si Z ini kan. Akhirnya pada tanggal 14 Mei 2001, akhirnya rencana itu pun dilakukan lagi. Tetapi kali ini dia melakukannya dengan sedikit berbeda. Jadi si Tony Lear itu datang dan ngajak janjian dulu si Ani ini sebelumnya untuk bertemu di taman tempat bermain anak-anaknya itu jam 11 malam dengan alasan untuk menandatangani beberapa surat perjanjian gitulah. Nah, waktu mereka ketemuan, jadi si Ani, Tony Lear sama Evelyn, anaknya yang masih kecil umur 4 tahun itu ketemuan lah di taman bermain di flatnya orang tuanya Ani ya. Nah, di sana ini dek, ini tanda tangan ini habis ini ntar kelar lah urusan kita. Nah, si Ani gini, "Bang, bawa bolpen nggak bang?" gitu. "Enggak," kata dia gitu kan. "Ya udahlah aku ambil dulu ke atas bang ya," gitu. Oke, akhirnya si Ani kan pergi ke atas tuh naik lift. Nah, disitulah si Anthony Lear kasih komando si Z. Dia udah pergi, akhirnya di situ disusullah sesuai rencana. Dia naik ke atas dengan berlari pakai tangga darurat tuh. Nah, begitu keluar dari lift lantai 4, itu langsung si Z menyerang Ani dengan cara membabi buta sampai Ani itu terluka sangat-sangat parah dan harus berjalan terhuyung-huyung untuk mencapai unit orang tuanya. Nah, begitu ketok pintu unit apartemennya orang tuanya dibukakan, kaget orang tuanya karena Ani itu udah berlumuran cairan merah tuh bajunya. Kakaknya laki-laki di situ juga kaget dan di situ Ani ambruk seketika. Nah, si Tony Lear di bawah itu mendengar teriakannya si Ani. Dalam hatinya, wow, rencana ini kali ini berhasil. Tetapi dia naik ke atas buru-buru, naik lift bersama Evelyn yang digendongnya dia. Tadi kan Evelyn ditinggal sama Anthony Lear kan di taman kan.
Kemudian dia masuk ke dalam unit orang tuanya pura-pura kaget. Waduh, apa ini yang terjadi? Apa ini yang terjadi? Pokoknya drama banget ini laki-laki nih. Udah selingkuh, drama pula kan. Apa yang terjadi? Pokoknya dia kayak gugup, kayak kaget, kayak nggak tahu apa-apa gitu loh. Akhirnya beberapa saat kemudian ambulans datang dan Ani dilarikan ke rumah sakit. Tetapi sayangnya pada tengah malamnya, jadi ini udah masuk tanggal 15 Mei 2001, Ani dinyatakan meninggal dengan banyak sekali luka serangan di badannya dia. Pada hari pemakaman si Ani ini, Anthony itu kembali lagi sandiwara, drama. Pokoknya dia itu kayaknya bisa lah dapat Oscar gitu, nangis-nangis. Wah, aku ini pokoknya suami yang buruk. Aku malah justru nggak bisa ngelindungi dia dalam kondisi yang susah. Padahal kan dibalik ini semua kan dia sendiri otaknya kan. Nah, di situ sebenarnya semua media juga menyorot sikapnya si Anthony ini. Waduh, kasihan ya, ini suaminya ini berduka banget gitu. Sampai dia ngomong nih di depan salah satu media bilang, dia itu cantik, baik, udah kayak malaikat, aku ini udah kayak iblis gitulah. Pokoknya menjelek-jelekan dirinya sendiri untuk mendapatkan simpati masyarakat dan keluarga kan. Hingga pada akhirnya justru polisi itu mencurigai sikapnya Anthony ini. Kenapa mencurigai? Karena dirasa ada yang janggal. Janggalnya kenapa? Kok kayak berlebihan banget. Sedangkan sebelumnya dia itu mati-matian pengen minta jatahnya itu lebih banyak. Jatah untuk penjualan flat dan juga perebutan hak asuh gitu loh. Akhirnya proses investigasi pun dimulai dengan menyisir TKP. Polisi dan semua penyidik menyisir TKP, tidak menemukan bukti apa-apa kecuali robekan sebuah koran. Nah, robekan sebuah koran ini apa sih, Mas? Robekan sebuah koran ini adalah robekan koran yang dipakai untuk nutup pisau. Jadi pisaunya itu dibungkus sebelum akhirnya dipakai untuk mengeksekusi si Ani tadi sama si Z gitu loh. Robekan ini diambil sama polisi. Kemudian polisi juga semakin mencurigai Anthony Ler karena memang Anthony Ler ini di sini justru bersikap agresif dan tidak kooperatif saat ditanya-tanya sama polisi. Karena memang sewajarnya kalau istrinya itu memang baru saja mengalami sebuah kecelakaan, pasti seorang suami pasti normalnya itu pengen pelakunya ketangkep kan. Tetapi di sini justru dia bilang, "Tidak Pak, saya tidak ada hubungannya apa-apa dengan rencana penghilangan nyawa ini, saya tidak ada." Loh, siapa yang menuduh kamu? Kan saya cuma nanya. Akhirnya polisi makin curiga di situ dan menetapkan Tony Ler sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Akhirnya apartemennya si Tony Ler ini digeledah polisi dan di sana polisi menemukan ada koran yang halaman depannya itu tersobek dan saat dicocokkan dengan robekan koran yang ada di TKP itu klop. Akhirnya Tony Ler ditangkap dan kemudian dia ditanya siapa yang melakukan ini semua karena kan memang dia nggak mungkin sendiri soalnya kan Tony Lernya ada di bawah kan. Nah, di sini Tony Ler nggak ngaku sebenarnya melindungi si anak-anak ABG tadi termasuk si Z dan teman-temannya. Tetapi berdasarkan kesaksian dari orang-orang, oh temennya itu banyak Pak ABG ini. Akhirnya si ABG itu yang 5 orang tadi dipanggil semua karena mereka masih ABG dan dia itu didesak sama polisi jadi gampang banget untuk ngaku. Akhirnya si Z ini pun mengaku kalau dia diancam Tony Ler untuk melakukan ini semuanya. Jadi di bawah ancaman. Walaupun begitu, di dalam pengadilan, tetap saja akhirnya si ABGZ ini dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Walaupun padahal kalau hukum di Singapura itu harusnya dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung atau ditembak gitulah. Tetapi karena masih di bawah umur, dia hanya dijatuhi hukuman 17 tahun penjara sebagai selaku eksekutor. Sementara Tony Ler akhirnya dijatuhi hukuman mati di tiang gantungan. Eksekusi mati terhadap Anthony Ler dilaksanakan pada 13 Desember 2002. Jadi udah sekitar 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu. Kalau kemudian si ABGZ tadi sudah dijatuhi hukuman 17 tahun kurungan penjara dan sudah terbebas di tahun 2018 yang lalu. Oke, Darla, jadi itu tadi adalah sebuah kasus kriminal yang sempat menghebohkan negara tetangga kita Singapura yang semoga saja tidak akan pernah terjadi di antara kita, di keluarga kita, nauzubillah min dzalik, dan tidak pernah akan terjadi juga di negara kita ini. Dan kita berdoa bersama dan juga tetap waspada. Thank you buat kalian-kalian yang sudah mau simak video ini dari awal sampai habis. Dan jangan lupa juga simak-simak video dari aku yang lain yang gak kalah seru, dan besok-besok juga aku pasti upload lagi yang seru. Pokoknya kalian harus tetap setia di Sachi TV. Oke, Darla-darlaku semuanya, jangan lupa klik tombol join dan juga klik tombol super thanks-nya supaya aku lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang seru dan menarik di kemudian hari. Oke, thank you. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you guys. I don't ever slow up, no I don't take